فتح عارفين فقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل على هذه النيات وعلى كل نية صالحة ومن أسرفنا الصالحون وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuril mudhibi lil jahli wal kasali wal nisyani bi nurih fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli mahlumin lak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alhimna ilman faqhu bihi awamiraka wa nawahik warzuqna fahman 'alamu bihi kaifa nunajik. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran fikih yang pada minggu lalu kita membahas mengenai ajsamun najasah, yakni bagian-bagian daripada najis. Secara singkatnya bahwa najis itu dari segi hukum terbagi tiga. Ada yang namanya najis mukhaffafah, mughalladhah dan mutawassithah. Najis mukhaffafah disebut mukhaffafah yang artinya najis yang ringan. Disebut ringan karena hukumnya ringan atau cara membersihkannya ringan, yaitu baulus sabi alladzi lam yablughil haulain wa lam ya'kul illa laban, yaitu kencing dari bayi laki-laki yang umurnya belum sampai 2 tahun dan belum mengkonsumsi makanan apa-apa kecuali susu. Yang kedua adalah najis mughalladhah, yang artinya najis yang berat. Dan dinamakan berat karena syariat memberatkan hukumnya atau cara mencucinya lebih berat daripada najis mutawassithah ataupun mukhaffafah. Najis mughalladhah tersebut adalah najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najis dari anjing ataupun babi dan cabang dari keduanya atau anak dari keduanya walaupun dalam bentuk apapun. Yang penting salah satu dari induknya adalah anjing atau babi. Misal anjing kawin dengan kambing, lalu dia punya anak bentuknya kambing, maka kambingnya ini tadi, anaknya ini najisnya mughalladhah juga. Kenapa? Karena salah satu dari induknya ada yang bersifat najis mughalladhah, yaitu anjing itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah artinya najis pertengahan, yakni hukumnya tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Najis mutawassithah adalah najis yang selain mukhaffafah dan mughalladhah itu tadi. Lalu bagaimana cara mencucinya? Kalau najis mukhaffafah cukup dipercikkan air ma'al ghalabah, artinya cukup dipercikkan air melebihi daripada kencing yang terdapat misalnya di baju ketika kita menggendong anak bayi laki-laki. Mengencingin kita misalnya dia sebesar duit 100 rupiah yang dulu, ya, misal ini kencingnya. Maka kita memercikkan air yaitu melebihi daripada duit 100 itu tadi banyaknya. Itu maka otomatis akan menjadi suci kembali. Kalau najis mughalladhah, cara mencucinya yaitu dicuci setelah menghilangkan najisnya, ain najisnya, dicuci dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Artinya boleh dicampur air pada cucian atau siraman yang pertama, setelahnya air biasa. Jadi tanah tadi dicampur air, lalu 6-nya air biasa. Tapi yang paling afdolnya kita ambil dulu majas najisnya, kalau ada majasnya, ada ainnya, lalu ditaruh dengan tanah, ya, sekitar sama atau melebihi daripada tempat najis itu tadi. Kemudian baru disiram 7 kali dengan air. Kemudian najis mutawassithah ada 2 macam. Ada
hukmiyah, ada ainiyah. Arti ainiyah apa? Yaitu ada majasnya. Nah, ini cara mencucinya adalah kita hilangkan dulu majasnya, baru kemudian disiram dengan air. Andai setelah kita siram dengan air masih ada baunya, maka itu dimaafkan kalau cuma bau saja. Atau masih ada rasanya, dimaafkan juga kalau cuma masih ada rasanya saja. Baunya dan warnanya. Kalau rasanya tidak dimaafkan. Misal kita ada kotoran, misalnya kotoran kucing lah, lalu kita ambil majasnya, kemudian kita siram dengan air, lalu masih ada rasanya. Ya, rasa itu dikira-kirakan, bukan dirasa tempatnya, kira-kira, begitu kan? Kemudian kita siram lagi, bila perlu kalau memang membutuhkan sabun atau rinso, misalnya kita gunakan sabun atau rinso, kemudian kita siram. Begitu juga ketika masih ada warnanya. Misal baju kita kena darah, lalu kita cuci, ya kita cuci, kemudian masih ada warna merah, kita pakai sabun, cuci pakai sabun, masih juga ada warna merah, berarti sudah ma'fu hukumnya. Hukum asalnya dia najis, tapi dimaafkan di dalam syariat seakan-akan dia tidak najis lagi karena sudah kita berusaha pakai sabun, pakai rinso, masih tetap ada warna merahnya. Nah, itu dimaafkan. Yang penting jangan ada bau dan warna berbarengan. Atau cuma rasa saja yang masih, itu berarti najisnya masih. Kemudian yang kedua, hukmiyah. Hukmiyah itu dia tidak ada ainnya, tidak ada majas najisnya, tapi dihukumi dengan hukum najis. Seperti kencing yang sudah tidak ada bau dan warnanya, ataupun rasanya yang kering sudah kencing. Nah, ini bagaimana mencucinya? Ya fi kajariyul ma'aleh. Ya, ini kita cukup menyiram dengan air saja. Itu sudah cukup, ya. Nah, itu mengenai najis. Lalu sekarang kita masuk bab selanjutnya, yaitu babul mas'i 'alal khuffain. Yaitu satu bab yang menjelaskan mengusap di khuffain. Khuffain itu apa? Perlu kita tahu. Khuffain itu adalah libasun fir rijli yasturu jami'al qadami ma'al ka'baini muttakhadun min jildin aw ghairihi. Ya, ini satu yang dipakai di kaki. Dia mirip sepatu. Yang menutupi semua kaki sampai ke mata kaki. Bisa biasanya terbuat dari kulit ataupun yang lainnya. Yang penting nanti dia harus ada syarat-syaratnya ketika memakai khuffain itu. Nah, biasanya orang di kalangan Arab, terutama Hijaz, Mekah dan Madinah ataupun Hadramut, biasanya kalau musim dingin mereka memakai khuffain ini tadi. Ya, musim dingin kan di sana nusuk sampai ke tulang. Nah, mereka memakai khuffain. Memakai khuffain itu kalau dia mukim, orang yang bukan musafir, masanya sehari semalam atau 24 jam. Kalau dia musafir sampai 3 hari 3 malam, tidak apa-apa, tidak dibuka. Cara berwuduknya bagaimana nanti akan kita bahas. Penting kita tahu dulu apa itu khuffain. Ya. Mengenai hadis khuffain, itu hadisnya mutawatir. Arti hadis mutawatir, Al-Imam Hasanul Basri mendengar hadis khuffain ini dari 70 sahabat. Sedangkan hadis mutawatir artinya hadis yang diriwayatkan 3 orang sahabat. Disebut mutawatir artinya hadis ini kedudukannya di atas hadis sahih. Setiap mutawatir sahih, kalau sahih belum tentu mutawatir. Kalau hadis sahih itu mungkin dari sanadnya atau orang yang meriwayatkan hadisnya hafalannya kuat, dhabt shadarnya kuat, segala tidak pernah berbohong. Nah, ini hadisnya hadis sahih. Tapi belum tentu mutawatir. Arti mutawatir itu hadis yang diriwayatkan 3 orang sahabat minimal atau lebih. Yang tidak mungkin hadis tersebut adalah bukan hadis dari mana kalangan sahabat. Tidak mungkin. Sebab apa? 3 orang sahabat yang meriwayatkan. Nah, hadis khuffain ini 70 sahabat yang meriwayatkan. Jadi mustahil 70 sahabat ini berbohong mengenai hadis khuffain. Mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha ala khuffai. Nabi Muhammad mengusap di 2 khuffainnya. 70 sahabat. Barang siapa yang tidak mempercayai hadis mutawatir, maka dia hukumnya kafir.
Karena kedudukan hadis mutawatir ini hampir sama dengan Al-Qur'anul Karim. Nah, yang tidak percaya dengan hadis mutawatir dia kafir hukumnya. Karena kuatnya hadis tersebut. Kemudian hukum membasuh di khufain itu ada 5 hukum. Bisa wajib. Kapan wajib? Idza tawaqqafa alaihi idrak waqti sholati fardhin aw nahwiha. Kalau dia mau sholat misalnya, mau sholat, sudah mau keluar waktu sholat, artinya sedikit lagi keluar waktu sholat dia nak sholat. Nah pada saat itu mencuci khufain hukumnya wajib, tidak perlu dibuka lagi, jadi cukup dia di atas khufain itu. Kemudian sunnah idza kana sayafutu bi ghasli rijlaihi sholatal jamaah. Kalau dia membasuh kakinya akan ketinggalan sholat berjamaah, maka pada saat itu membasuh kedua khufain hukumnya sunnah. Misal orang sholat apa yang gampang kita misalkan maghrib rakaat ketiga sudah, rakaat ketiga nih memang. Kita nih ragu, basuh kaki atau kita buka dulu khufainnya lemak cuci kaki atau mencuci di khufain kita. Nah pada saat itu hukumnya sunnah mencuci di khufain, cukup mengusap di khufain itu tadi, jangan dibuka lagi. Kemudian yang ketiga mubah al-aslu fihi dalam yalbas mumtithalan. Hukum asal dari membasuh kedua khufain itu adalah mubah. Kecuali ketika kita berniat mengikuti Rasulullah pada saat memakainya, maka dia jadi sunnah. Yang keempat makruh takrirul mas'i wa ghaslihi li'annahu ya'ibul khuf. Mengulang membasuh khufain itu. Mengulang-ulang. Mengusap atau membasuhnya. Mengulang-ulang terus. Dia cukup sekali membasuh khufain itu. Tidak perlu 3 kali, apalagi sampai sering-sering. Kenapa? Karena dia akan merusak dari khufain itu sendiri. Cepat rusak dia. Yang kelima haram ma'as-sihah idza kana marsuban. Yang kelima haram hukumnya mengusap di khufain tapi sah. Yaitu apa? Idza kana marsuban. Kalau khufainnya boleh gosok, dapat gosok. Dapat embek punya kawan kaki balik lagi, cuma pengen pakai khufain. Lalu dia membasuh. Hukumnya sah tapi haram. Terus juga wa ma'a adamil sihah haram dan tidak sah idza kana ar-rajulu muhriman. Kalau seorang laki-laki memakai pakaian ihram. Pakai pakaian ihram, kemudian dia pakai khufain. Haram hukumnya dan tidak sah. Kenapa? Karena orang yang pakai pakaian ihram tidak boleh memakai khufain, tidak boleh pakai yang berjahitan, jelas. Nah, itu haram hukumnya dan tidak sah. Nah. Kemudian muddatul mashi, masa atau lamanya boleh kita mengusap tadi. Bagi orang mukim yaumun walailah, sehari semalam. Walil musafir salah satu ayamin bilayaliha, bagi musafir 3 hari 3 malam. Tapi syarat safarnya, syarat musafirnya itu ayyakuna mubahan tawilan, yaitu safarnya, perjalanan yang mubah. Perjalanan ini ada perjalanan yang wajib hukumnya. Seperti kita menagih hutang. Menagih hutang itu misal orang yang kita hutangi pindah ke Jakarta, kita tahu alamatnya, kita wajib nagih ke Jakarta. Hukumnya wajib itu musafir itu. Kemudian bisa sunnah seperti menuntut ilmu, berjualan dan lain sebagainya. Bisa juga makruh berdagang, menjual kain kafan. Kita ke luar kota berdagang, ada musafir. Untuk apa menjual kain kafan? Makruh hukumnya. Kemudian mubah seperti apa? Jalan-jalan. Ngapain ke Jakarta? Nah, nyingok Monas bae jalan-jalan sekalian. Misal kan, itu hukumnya mubah. Nah, selebih dari itu apa namanya bisa haram, yaitu jalan ke tempat maksiat, tidak musafir ke tempat maksiat. Alhasil musafir yang hukumnya mubah, apalagi sunnah ataupun wajib, itu syarat daripada safar atau perjalanan yang boleh kita memakai khufain. Dengan jarak tawilan, yaitu 82 km atau lebih perjalanannya. Kalau di bawah 82 kilo, tidak boleh kita memakai khufain. Artinya begini, kalau musafir yang boleh kita sholat qashar, boleh pakai khufain. Itu baik. Atau yang tidak bisa sholat qashar, tidak boleh pakai khufain. Yang tidak boleh sholat qashar 82 kilo,
atau kurang dari 80